Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Dan langsung aja, di video kali ini kita ngebahas Oppo Reno 6. Ya, ini dia, handphone baru dari Oppo. Buat sebagian orang, mungkin template-nya itu pas ngeliat handphone barunya Oppo ini adalah Oppo Reno 5 kan baru ya? Kok udah dari Reno 6? Kan kayak gitu ya, karena emang jaraknya kelihatannya belum terlalu lama. Tapi kalau saya sebenarnya nggak kaget, karena emang ini adalah siklus 6 bulanan. Reno 5 itu di awal tahun, sekarang kita udah masuk ke bulan ke-7 ya, bulan Juli, yang artinya itu udah waktunya buat handphone baru. Jadi apa aja sih yang dibawa Oppo di Oppo Reno 6 ini? Sebelum lanjut ke soal fitur, sedikit bahas desainnya dulu. Sekilas ini kelihatan mirip-mirip aja sama yang lalu. Saya nggak bisa bandingin langsung karena emang nggak ada unitnya, tapi kalau mau browsing juga pastinya ketemu. Perangkatnya masih tipis kalau menurut saya dan nyaman di genggaman tangan. Untuk lokasi tombol, port, serta sensor sidik jari itu nggak ada perubahan, jadi overall feel-nya itu familiar banget buat saya yang udah pernah pakai. Nah, yang beda itu kalau dari keterangannya Oppo adalah jumlah spektrum di back covernya seperti yang bisa dilihat sekarang. Jadi, dengan desain yang baru, tampilannya kelihatan lebih premium, ini saya setuju, dan saya juga suka sama finishing matte-nya begini karena selain gampang di hadapan kamera buat di syuting, tapi ini enak juga di tangan dan nggak gampang kotor. Kalau ngelihat dari segi fitur yang diunggulin, Oppo kembali mengunggulkan kamera mereka khususnya untuk fitur-fitur berbasis software. Specs-nya dulu deh, kita lihat dari yang sekarang, inilah apa yang dibawa oleh Oppo Reno 6. Kelihatan familiar? Ya, emang, karena sebenarnya kalau pas saya cek, Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 6 ini tidak membawa perbedaan baik dari segi konfigurasi lensa, resolusi, dan segala macamnya itu masih sama. Penempatannya iya sih kayaknya ganti ya, ada geser di bagian flash, tapi specs-nya enggak. Entah kalau ternyata sensornya beda atau gimana, so far belum ada keterangan lebih lanjut soal itu. Nah, yang baru di sini adalah kehadiran opsi video bokeh yang disebut Oppo sebagai bokeh flare portrait video. Di seri sebelumnya, fitur bokeh flare ini hanya bisa digunakan untuk foto aja, dan sekarang naik level bisa dipakai video. Fitur ini emang idealnya dipakai malam hari atau di tempat yang punya latar lampu yang bagus ya, supaya bisa dapat bokeh bulat-bulat yang cakep. Tapi sebenarnya kalau mau dipakai siang pun juga nggak masalah ya di tempat terang, dan itu bisa ngasih efek depth di bagian backgroundnya. Untuk hasilnya menurut saya udah oke untuk tahap awal, masih ada ruang yang bisa ditingkatkan tapi ini udah cukup banget. Berikutnya ada juga yang namanya AI Highlight Video, yaitu mode yang teorinya menggabungkan night mode dengan HDR saat pengambilan video supaya hasilnya lebih baik. Tapi ya sebenarnya ini nggak cuma saat malam, tapi bisa dipakai juga di siang hari, dan hasilnya seperti apa bisa langsung dicek sekarang. Oke, dari tadi kita udah ngomongin fitur baru, sekarang masih di soal kamera, tapi pembahasannya lebih konvensional seperti hasil foto dan video di luar mode-mode yang tadi udah dipakai. Mirip-mirip sama Oppo Reno 5, Oppo Reno 6 masih menjadi handphone dengan kamera yang bisa banget diandelin. Dengan pencahayaan bagus, hasilnya begitu memuaskan, saya pribadi senang dengan detail yang didapatkan pada foto-fotonya Oppo Reno 6. Dari segi warna juga oke, dan opsi buat user itu masih ada. Mau lebih gonjreng tinggal aktifin AI, tapi kalau mau yang standar aja tinggal dimatiin seperti contoh berikut. Abis itu buat dynamic range siang, hasilnya juga oke dan bisa bekerja baik pada beragam situasi pemakaian. Next, buat foto low light atau malam, Reno 6 juga sekali lagi bisa diandelin untuk ngedapetin hasil foto yang bagus, bahkan tanpa perlu memakai night mode. Emang, mode malam akan ngebantu pada pemakaian lensa ultra wide misalnya, tapi kalau untuk selera saya, lensa utama itu udah cukup di mode auto aja. Dan untuk kamera depannya, kalau ini Oppo emang jagoannya karena bisa ngejadiin foto-foto selfie yang bagus dan postingable banget buat di sosial media. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana hasil di kondisi malam atau low light, memang ada penurunan kualitas, tapi bisa lihat juga di sini bahwa fitur seperti bokeh flare portrait dan AI color portraitnya bekerja dengan baik.
By the way, untuk foto, Oppo di Reno 6 punya satu fitur baru juga namanya AI Palette. Simpelnya, ini tuh memungkinkan user untuk bikin preset sendiri buat kemudian dipakai di foto lain. Untuk gunainnya juga sebenarnya gampang banget, tinggal masuk ke gallery, pilih foto yang dimau, terus tap edit. Geser-geser dan nanti ketemu deh yang namanya AI Palette. Selanjutnya tinggal tap logo plus, pilih foto yang mau dijadiin referensi dan selesai. Oke deh, itu tadi cukup ya tentang kamera. Dan sekarang ngebahas soal spek. Di bagian ini bisa dibilang Oppo tidak melakukan perubahan dari segi angka-angka. Chipsetnya masih setia banget dengan Snapdragon 720G. Ini udah dari Reno 4 mereka pakai, sampai sekarang masih ada. Lalu kapasitas penyimpanannya 128GB dan RAM-nya 8GB. Untuk RAM-nya sendiri, Reno 6 masih dibekali dengan fitur RAM expansion hingga 5GB. Jadi buat yang mungkin membutuhkan fitur ini ya bisa dimaksimalin. Lalu buat spesifikasi layar, jenis panel dan ukurannya tuh nggak berubah, begitu pula dengan refresh rate-nya. Jadi untuk user experience masih sama bagus dan enak seperti yang lalu. Dari segi performa, nah ini dia, 720G ya 720G. Masih chipset yang bagus dan bisa diandelin meskipun bukan barang baru ya, jelas bukan barang baru. Jadi, kalau menurut saya selama penggunanya berorientasi pada pemakaian harian yang lancar dan nggak banyak nuntut, menurut saya sih ini akan baik-baik aja dengan Reno 6. Bermultitasking oke, multimedia buat gaming pun juga bisa-bisa aja. Terus buat baterai ini juga sama, daya tahannya masih baik khas Snapdragon 720G. Untuk pemakaian yang tidak terlalu intensif, satu hari sih nggak bakal habis. Kalaupun perlu pengisian, itu juga cepet banget, 50 watt. Colok bentar, tinggal udah kelar. Habis itu, kalau kita ngomongin handphone Oppo, tentu nggak lengkap tanpa software, karena ini adalah salah satu yang bisa dibilang kelebihan dari produk-produk mereka. Satu yang mendukung sekali untuk saya yang suka main game, itu ada yang namanya fitur HyperBoost 4.0. Ini adalah fitur yang akan ngebantu handphone lebih adaptif dengan situasi. Misal, handphonenya jadi lebih anget ya, lebih agak panas ketika pemakaian yang intensif dan panjang, atau sinyal yang tidak stabil, maka ketika hal tersebut kejadian, FPS di game bakal lebih stabil dan nggak drop begitu aja. Menyimpulkan pengalaman saya setelah menggunakan Oppo Reno 6. Kalau menurut saya ini adalah handphone yang menyasar mereka yang belum sempat memiliki Oppo Reno versi sebelumnya seperti Reno 4 atau Reno 5. Produknya sendiri ya, Oppo Reno 6 ini menurut saya adalah handphone yang bagus, dia punya fitur kamera yang advance,
Tapi itu dia, menariknya buat mereka yang belum beli versi sebelumnya atau bagi konten kreator pemula yang butuh variasi lebih banyak di fitur kamera. Maka itu didapatkan semua di handphone ini. Jadi buat mereka yang belum punya, maka ini adalah handphone yang layak untuk langsung di check out aja. Jadi buat kamu yang pengen lihat lebih detail atau mau langsung beli, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Terima kasih banyak nonton sampai habis reviewnya Oppo Reno 6 ini. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.